juga kurang untuk tempat berkumpul, termasuk fasilitas olahraga yang dimiliki ya masih minim lah. Jadi saya kira ke depan ini kan juga salah satu tempat berkreasinya anak muda menggagas satu ide, melakukan satu inovasi tentu harus diarahkan untuk ada tempat-tempat untuk mereka di mana tempat mereka berkreasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman G Podcast balik lagi nih. Akhirnya alhamdulillah kita kedatangan tamu spesial lagi, calon kepala daerah yang ini termasuk anak muda potensial dan bukan termasuk yang memang anak muda potensial, karyanya sudah banyak dan sekarang ingin berkarya lebih banyak lagi. Nah, nggak sabar kan mau bahas siapa dan apa yang akan kita bahas. Inilah beliau, seorang tokoh di Lampung tapi mau melepaskan jas dalam tanda kutip jas kebesarannya untuk membangun kembali daerah yang berbeda. Selamat datang Bang Riko. Selamat sore. Sore Bang. Sehat Bang? Alhamdulillah. Abang ini selalu seger terus ya. Rajin olahraga ya tiap hari nih Bang? Iya, saya memang salah satu kegiatan yang rutin tidak pernah dilepaskan ya bangun pagi setelah selesai dari rumah kita selalu jogging. Siap, mantap. Nah Bang, jadi hari ini kita mau ngobrol tentang visi misi Abang, program Abang dan utamanya siapa sih Riko gitu ya. Biar para milenial di Bandar Lampung utamanya dan Lampung gitu ya, karena Bandar Lampung dapil Abang dari pemilihan itu lebih mengenal Riko itu siapa. Karena selama ini mungkin ngeliatnya di media aja gitu. Terus ngeliatnya korannya aja kemana-mana gitu beritanya, dan dengan program ini harapannya milenial itu tercerdaskan tentang politik yang santun, bersih, dan juga memberikan perubahan-perubahan gitu Bang. Nah Bang, pertanyaan saya yang pertama langsung begini Bang. Saya itu pernah melihat Bang, yang ngomongin ini ada hal menarik teman-teman sekalian. Kita ini janjian 4:30 sore Bang. Apa nyampe jam 4:30 saya kaget Bang. Cepat sekali ya. Kenapa Bang harus cepet-cepet sih Bang? Ya karena prinsipnya karena saya sudah menyelesaikan tugas tadi di awal, saya kira mungkin bisa lebih cepat selesai saya menyelesaikan tugas, makanya saya datang awal. Tapi ya ternyata kalau memang belum siap ya tadi saya keluar dulu. Jadi memang prinsip sesuatu itu kalau udah selesai mau ngerjain yang lain lagi lebih cepat lagi ya? Iya. Oke. Selalu saya tanamkan gimana kalau ada kerjaan saya nggak biasa menunda, tapi bagaimana kalau bisa kita selesaikan lebih awal ya mudah-mudahan lebih bisa cepat selesai, cepat mengambil tugas yang lain. Mantap. Nah pertanyaan pertama saya gini Bang. Suatu hari saya pernah ngeliat Abang kan hobinya lari tuh Bang. Nanti Abang boleh cerita sedikit filosofi berlarinya Bang. Kenapa Abang hobi lari ya? Nah lari itu kan dunianya tidak dalam tanda kutip pengawalan dan bukan tren kayak sekarang yang bersepeda lebih banyak gitu ya. Abang konsisten berlari, yang paling seru itu adalah saya pernah lihat Abang berlari ber-5-7 orang di daerah Saburai gitu ya. Mau keliling itu tanpa pengawalan. Yang notabene Riko itu tuh putra mahkotanya Pak Sahrudin lagi di Lampung gitu. Nggak takut diculik orang apa Bang? Yang pasti Eki kan saya kira yang pasti untuk saya sendiri lari adalah satu aktivitas ya. Selain hobi juga buat seukuran saya kira sudah menjadi kebutuhan. Pertama kebutuhan sehat pasti kita sebagai manusia yang hidup di Indonesia termasuk di Lampung dengan konsumsi yang kita makan kadang-kadang banyak makanan-makanan yang mungkin lebih baik itu kolesterol, baik itu segala macam hal-hal yang mungkin tidak bagus untuk kesehatan, tetapi dengan lari ya minimal kita naturalize lagi bagaimana supaya apa yang kita serap, apa yang kita makan ini bisa kembali nol lagi. Nah apa sih filosofi yang membuat Abang itu betah lari jauh? Kan capek sih Bang. Para pejabat tokoh itu enak di rumah aja kok treadmillan, Abang mau keluar gitu. Ya yang pasti saya mencoba bagaimana saya bisa menjaga kestabilan tubuh, karena tentu sebagai manusia saya merasakan sama-sama kita sekolah mulai di bangku sekolah dasar, sekolah menengah, sekolah sudah semua pengalaman-pengalaman hidup yang sudah kita jalankan. Tapi kalau kita pada satu kesempatan kita ketemu pada saat alumni,
reuni dan lain sebagainya, tentu terlihat mana yang suka olahraga, mana yang nggak suka olahraga, kelihatan dari muka tuh sudah kelihatan. Ini bahasa saya harus menjaga ketampanan diri. Harus menjaga kebugaran juga. Jadi pasti kan kita rasakan gimana kalau rutinitas itu yang paling penting, bukan karena porsi larinya harus sekian kilo atau sekian puluh, tapi yang penting ya sesuai dengan anjuran yang pakar-pakar. Yang penting kita sesuai dengan porsinya lah, setiap hari kita rutin lakukan. Siap. Poinnya itu continue dan istiqomah ya. Oke. Nah terus gini Bang, kita mau bahas lagi deh flashback masa lalu. Seorang Riko itu waktu muda gitu ya, waktu SMA punya gak sih impian jadi kepala daerah yang akhirnya mengantar kepala daerah? Karena zaman dulu itu kan Bapak itu belum jadi kepala daerah gitu ya, menjadi seorang abdi negara. Nah, dari dulu tuh sudah tergambar seperti apa sih kehidupan Riko di masa depan? Sehingga mau serius nih membangun berbagai daerah gitu. Belum ya, terus terang kalau menggambarkan cerita ke belakang ya, saya sebagai anak seorang polisi, orang tua saya dulu aktif di kepolisian, ya tentu ya tidak memikirkan gimana menjadi kepala daerah. Karena memang terus terang pada saat itu pun cita-cita saya menjadi perwira kepolisian. Saya pun juga pernah menjalani kehidupan di akademi kepolisian, tapi ya pada saat tingkat 2 Pesan Taruna saya resign dan saya kembali kuliah di Bandung. Jadi tentu dari kalau ditanyakan dulu ya tidak ada pikiran untuk bagaimana pernah atau ingin bekerja di pemerintahan seperti halnya kemarin jadi bupati, tapi yang pasti sepanjang hidup saya selalu menteladani orang tua. Saya sering banyak berinteraksi dengan masyarakat karena memang orang tua saya juga termasuk orang-orang yang tidak menjaga jarak. Kita memang ditanamkan sejak kecil selalu berinteraksi sosial, ya sering bergaul, tidak mengenal kalangan, tidak mengenal usia, jadi ya itu sudah terbiasa sampai dengan hari ini. Oke. Nah saat kuliah itu Bang, Abang kan sempat kuliah di luar ya Bang? Ya. Apa hal menarik yang Abang dapatkan dari luar itu yang akhirnya membuat Abang terinspirasi untuk membawanya kembali ke Lampung dan membawa value-value gitu ya, membawa knowledge itu buat anak-anak muda di Lampung lah gitu. Yang pasti bagaimana kita tinggal di negara maju, berbagai macam sistem sudah berjalan dengan baik, karena pada saat itu saya teringat tahun 96 sewaktu saya melanjutkan pendidikan sarjana master S2, ya agak kaget juga karena semuanya cukup diselesaikan dengan telepon. Dari mulai kita membayar tagihan telepon, kita ada komplain masalah tagihan kartu kredit, semua yang berkaitan sama billing dari listrik, air, apapun pertanyaan-pertanyaan itu selesai di telepon. Jadi inilah yang membuat ini negara maju sekali ya. Di state manapun di Amerika itu, di negara bagian ya kita telepon seperti kita telepon di lokal seperti di Lampung di Tanjung Karang sini. Jadi saya kira karena memang mereka sudah lebih maju, mudah-mudahan hal-hal yang terkait pelayanan pemerintah kepada masyarakatnya ini juga sedikit banyak, apalagi sekarang sudah era computerized, semua masyarakat sudah lebih familiar menggunakan gadget. Ini mudah-mudahan sedikit demi sedikit kalau memang saya dipercaya untuk dalam kontestasi Pilwakot ini ya tentu kita akan mencoba bagaimana ya, masyarakat pun di Kota Bandar Lampung sudah selayaknya menggunakan fasilitas seperti itu. Nah yang menarik kayak gini, Bang Riko itu kan sudah ada di zona nyaman, sudah pernah jadi bupati, udah pernah lah gitu, udah banyak hal yang sudah dirasakan dalam kehidupan. Ngomongin kehidupan diri gitu ya, finansial, udah ngapain lagi harus mikirin itu gitu ya, saatnya ngurus tumbuh kembang anak. Terus sekarang kenapa sih Abang mau capek-capek lagi turun gitu kan, dengan berbagai isu pun Abang tetap tegar gitu kan. Terus kenapa Abang mau balik lagi gitu, dan bahkan turunnya itu di daerah berbeda gitu. Apa hal menarik sebenarnya yang mendorong Abang untuk turun itu sih Bang? Yang pasti ya saya punya tantangan, jadi terlepas daripada itu namanya hidup, pasti tidak suka ya bagaimana hidup itu tanpa tantangan. Saya kira dimanapun orang yang sudah ya katakan golongan the have pun pasti dia mencari satu hal-hal yang baru. Buat saya yang memang sejak dilahirkan, dibesarkan dari keluarga yang memang
lekat dengan pemerintahan, di birokrasi, tentu saya juga mempunyai satu rasa rasa tanggung jawab yang besar. Kakek saya almarhum, orang tua saya juga begitu sampai di usia yang sudah tergolong ya saya katakan sudah di kepala 7. Tentu saya juga tertantang bagaimana saya juga bisa ada manfaatnya untuk masyarakat yang lebih luas. Makanya saya memutuskan untuk mencoba untuk bagaimana ya kalau memang diberikan izin, dipercaya, saya juga ingin bagaimana membangun kota leluhur yang memang sejak lahir, besar, dan dimakamkan kakek saya pun ada di Bandar Lampung ini. Nah, nama Riko itu kan Riko SZP gitu Bang. Ya. Tetap lekat itu SZP-nya kemana-mana. Iya. Ada asumsi, ini kan bayang-bayang bapaknya gitu, bayang-bayang kakeknya gitu. Iya. Nah, bagaimana Abang bisa menjelaskan bahwasannya Riko itu berdiri sendiri dan kapasitasnya memang kapasitas sendiri, bukan kapasitas turunan gitu. Iya. Ya saya kira kan tinggal masyarakat yang menilai ya. Apapun ceritanya ya namanya anak pasti bin bapak kan. Jadi saya kira kan ya silakan masyarakat yang menilai. Apalagi kan hari ini kan jelas beberapa tahun ke belakang Pak Sarudin sudah sejak 2017 mendapatkan amanah kepercayaan dari negara jauh di Kroasia sebagai duta besar. Tentu ya apapun ya saya sebagai anak tua, saya sudah beberapa kali diberikan kesempatan sekolah memang jauh dari orang tua, yang mudah-mudahan ini sudah dibekali dari orang tua yang memang kita sudah terbiasa tidak tergantung dengan fasilitas maupun apa-apa yang dimiliki oleh orang tua. Oke Bang, saya mau bahas tentang Bandar Lampung nih Bang. Apa sih potensi milenial si Bandar Lampung yang Abang lihat? Karena kita tuh banyak ya Bang, ada 40%-an bahkan pemilih itu milenial. Tapi ya kita masih gini-gini padahal kita ada ke Jakarta, startup juga belum bertumbuh gitu ya. Terus potensi anak muda kayak belum tergali. Apa yang Abang lihat dari Bandar Lampung dan ingin Abang kerjakan buat Bandar Lampung? Utamanya buat pemuda Bang. Bandar Lampung ibu kota provinsi, tapi saya kira hari ini tidak ada tempat anak muda untuk berkumpul, tempat mereka melakukan sesuatu hal yang ya kayak di Jakarta mereka punya beberapa ruang-ruang yang memang itu disediakan, ruang olahraga misalnya, ruang untuk mereka melakukan sesuatu dengan tanpa ada batasan untuk menggunakan wifi misalnya. Ini kan hal-hal seperti ini sangat dibutuhkan. Jadi kita ini ya terus terang dari fasilitas yang dimiliki anak muda kurang untuk tempat berkumpul, termasuk fasilitas olahraga yang dimiliki ya masih minim lah. Jadi saya kira ke depan ini kan juga salah satu tempat berkreasi yang anak muda menggagas satu ide, melakukan satu inovasi tentu harus diarahkan untuk ada tempat-tempat untuk mereka, di mana tempat mereka untuk berkreasi. Jika nih Bang, seandainya Abang sekarang wali kota, kira-kira wajah anak muda di Bandar Lampung 5 tahun ke depan, jika sekarang 2024 gitu Bang, akan seperti apa wajah anak Bandar Lampung nih Bang? Di tangan Riko Menaza. Ya saya kira kita bisa melihat beberapa tempat-tempat kumpul seperti di Bandung, di Jogja. Ini kan kelihatan berbeda sekali bagaimana kota Bandung dipegang Ridwan Kamil yang memang kebetulan juga mempunyai selera muda. Di samping itu dia berlatar belakang arsitek. Nah, tentu kan kita ingin bagaimana Bandar Lampung juga punya tempat-tempat spot-spot yang indah, nyaman, ya tempat anak muda bisa berkreasi, dan ini menjadi satu cerita yang sampai hari ini saya kira Bandung masih tempat yang nyaman untuk para anak muda, khususnya para pelajar. So Bandar Lampung next tempat paling nyaman buat pelajar dan anak muda gitu ya? Mudah-mudahan kita sudah banyak punya beberapa perguruan tinggi, ada juga ITERA, ada UNILA, dan beberapa perguruan tinggi swasta lainnya, UIN. Ini kan potensi yang memang saya kira kan mereka juga pengen berkreasi ya, gimana pun juga mereka juga masih jiwa muda yang tentu harus ada ya tempat-tempat lain selain di kampus, di tempat lain di luar kampus. Apa hal problem utama yang Abang lihat dari anak muda sekarang sehingga Abang yang paling dekat dengan anak muda, usianya gitu ya, posturnya, perawakannya, dan memang anak muda itu mau turun Bang? Problem utama apa sih yang Abang pandang selama ini yang kayaknya belum selesai sehingga kayak saya harus turun tangan nih gitu? Yang pasti minimnya fasilitas tempat anak muda yang dimiliki oleh pemerintah. Kita tidak punya, ya tadi saya katakan, ruang terbuka hijau, bahkan ruang untuk olahraga pun juga terbatas. Ini kan mestinya ada ruang-ruang yang memang tempat anak muda kumpul ya. Kita lihatlah bagaimana pemimpin-pemimpin muda di Republik ini
kelihatan sudah ada sentuhannya. Ya tentunya dengan membangun itu kan juga perlu masukan juga, anak muda ini mau kemana sih arahnya. Saya juga melihat beberapa kedai-kedai kopi yang menjamur di Bandar Lampung, ya, mereka seperti tumbuh tanpa ada sentuhan dari pemerintah. Tetapi kan harusnya bagaimana mereka tumbuh di antara wilayah yang ada, diklasterkan misalnya. Kedai kopi di daerah Kedaton yang memang banyak pelajar, banyak kampus, ini berbeda keberadaannya dengan kedai kopi di daerah mungkin di daerah Pahoman, Enggal misalnya. Ini kan mestinya ada satu ciri tersendiri. Begitu juga saya bicara di depan masyarakat bagaimana Tugu Duren itu ada nilai tambah untuk masyarakat sekitar. Mungkin satu saat kita dorong anak muda buat kedai kopi di sana. Di sana khasnya kopinya kopi rasa duren. Ada satu nilai tambah, ada satu ikonik yang dihasilkan. Ini juga tidak hanya lokal, ini bisa juga dibuat nasional karena kan memang duren salah satu hasil unggulan yang memang Lampung termasuk yang dikenal selain Medan dan lain sebagainya. Ini kan saya kira kan bisa diawali, bisa diinisiasi di Bandar Lampung. So means pemerintah akan turun tangan untuk memoles, memastikan pertumbuhan startup dan UMKM nantinya. Persis, gitu, Bang? Persis. Oke. Karena ya kita juga tentu butuh masukan dari anak muda bagaimana satu daerah, katakan kawasan wisata yang kita punya potensi di dalamnya, mulai laut, pantai, beberapa objek sejarah, misalnya kita punya masjid tua di Teluk Betung. Di Teluk Betung juga ada vihara tua. Ini kan selama ini tanpa sentuhan pemerintah sudah jadi destinasi nih. Tetapi bagaimana peran anak muda cukup ikut juga mengangkat destinasi ini juga menjadi menjadi lebih terangkat melalui media sosial mestinya. Kemudian juga bagaimana masukan-masukan dari itu kan anak muda kan ada satu dinas di pemerintahan yang juga menaungi menyangkut masalah kepemudaan. Nah ini saya kira belum dilibatkan perannya, apalagi ini perkotaan sangat rentan, sangat untuk hal-hal yang sifatnya baik itu positif maupun negatif kan ada satu dinas yang tentunya ini mestinya lebih peka dengan perkembangan hal-hal yang untuk berkaitan perkembangan anak muda di Bandar Lampung. Kalau fasilitas utama yang ingin Abang munculkan, Bang, selain spot itu kan pengklasteran dengan tempat tersendiri, Bang. Kalau fasilitas utama untuk anak-anak muda growth di Bandar Lampung ini apa yang ingin Abang munculkan, Bang? Ya, hari ini kan kita juga salah satunya kan tadi kita belum punya ruang terbuka hijau. Ruang terbuka hijau kan jangan diartikan suatu ruang di sebelah kantor kecamatan, kantor kelurahan yang ada dengan kursi dengan ayunan, ini kan bukan seperti itu, tapi yang tidak menutup kemungkinan ruang terbuka hijau pun ada di sisir pantai kan. Pesisir pantai ini kan kita juga ingin bagaimana mengarahkan orang olahraganya ke pesisir pantai. Kalau kita melihat di Bali kan kita bagaimana mengubah mindset orang itu sore-sorenya ada sambil menikmati alam yang memang kita juga salah satu potensi yang ada di Bandar Lampung. Tidak semua daerah kan punya laut. Coba Sumatera Selatan, Palembang kan orang dari Palembang ke Lampung apa sih kalau nggak salah satunya melihat laut. Ini betul. Tentu destinasi yang mesti kita angkat. Pinggir lautnya kan kalau di seluruh dunia termasuk di Indonesia kan masuk daerah kawasan yang mahal. Tapi kan hari ini tidak mengarah ke sana pembangunannya. Jadi hal-hal inilah saya kira ini juga butuh peran serta tentu kita kan minta masukan konsultan, arsitek yang pasti konsultannya juga arsiteknya orang-orang muda lah yang tahu up to date dengan kondisi apa yang ideal dibangun pada saat ini gitu. Jadi inilah yang saya maksud, ruang-ruang seperti ini yang tentu bisa menjual. Nah, tentu pemerintah ini mengikuti, kalau ini sudah ada barangnya, sudah ada, nggak usah terjadi, sudah ada konsep aja, sudah ada master plan, pasti kan gampang kita jualnya. Toh ini kan nggak selalu harus dengan menggunakan uang pemerintah. Kita undang investor, kita satu waktu kita ngadakan kita harus berani sebagai ibu kota provinsi, kita mesti berani mengambil event internasional yang bisa Bandar Lampung menjadi tuan rumahnya di sini. Saya kira yang salah satu yang mesti kita angkat supaya nama Bandar Lampung ini jangan hanya lokal nasional, tapi juga syukur-syukur bisa go internasional gitu. So international event akan sering nih kayak ini ya. Punya lah. Kita lihat kota kecil kayak sekarang ngapain sih Presiden Jokowi harus mempromosikan ke mana di daerah Flores, Pulau Komodo,
segala macam itu. Ngapain jauh-jauh ke Papua? Ini Bandar Lampung jauh lebih dekat dari Jawa. Aksesnya lebih mudah dari Sumatera. Ini kan banyak nilai tambah. Pesawat juga ada. Bagaimana meyakinkan pusat untuk segera membuka line internasional? Saya kira kan ini kan hanya karena sesaat aja pada pandemi corona ini kan. Mudah-mudahan ke depan ya kalau memang kita konsis, kita punya satu konsep yang matang, ini kan menjadikan satu dorongan bagaimana Bandar Lampung ambil event-event internasional yang melibatkan anak muda. Saya kira ini kan bisa cepat lah. Orang Palembang aja berani ngambil event internasional kemarin, salah satu tuan rumah SEA Games di sana. Tetapi karena itu kita lihat karena gubernurnya meyakinkan pusat, mereka membuat monorail. Nah itu kan sebenarnya hal-hal yang tidak prioritas. Tapi kalau Bandar Lampung saya kira kan dari jumlah penduduk lebih besar, transportasi juga lebih dekat dari pusat keramaian dari ibu kota negara. Saya kira banyak potensi yang bisa dijual. Ini Bandar Lampung ini seksi sebenarnya, Pak. Seksi, gerbangnya Sumatera kan kita tahu, makanya saya juga ngomong kok di Lampung Selatan dulu Serambi Sumatera kan orang mau akses ke Sumatera tanpa Lampung, tanpa Bandar Lampung tentu kan pasti ya bisa kita tinggal stop by aja mampir ke Bandar Lampung. Oke, menarik. Nah, ini yang unik, Bang. Banyak kepala daerah, calon kepala daerah gitu, Bang ya, bilang saya mau bangun milenial, saya mau bangun anak muda. Tapi kita anak muda itu bilang just konsep ya, karena anak muda itu hanya menjadi objek aja, Bang, tidak terlibat sebagai subjek. Contohnya, dan ini ada program, udah kerjain, tapi tidak terlibat secara langsung. Nah, di tangan seorang Riko nanti apakah anak muda akan bisa berperan sebagai subjek? Artinya dia memberikan gagasannya, artinya bukan manajemen atas ke bawah, tapi juga menerima bawah ke atas gitu, Bang.